Perbuatan taat itu jangan dipilih-pilih, lakukan semuanya. Kita nggak tahu, mungkin di situ ada ridha Allah. Sebagaimana seorang perempuan Bani Israel yang jelek amalannya, akan tetapi dia ngasih makan anjing karena kasih sayangnya kepada anjing, Allah masukkan dia ke dalam surga karena ridha kepada orang tersebut. Allah menyembunyikan keridhoannya dalam perbuatan taat. Artinya kita ingin memancing ridha Allah, yang mana ridhonya adalah paling mulianya pemberian Allah kepada hambanya. Sebagaimana dalam hadis sahih Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada." Aku berikan kepadamu pemberian yang lebih nikmat dari surga dan segalanya, yaitu ridhoku yang dengannya aku enggak akan murka selamanya. Maka apa amalan yang memancing ridha Allah? Kata Sayyidina Umar, perbuatan taat yang memancing ridha Allah. Bisa sedekah, bisa ngaji, bisa nyenengin hati orang muslim. Apapun perbuatan taat itu bisa memancing ridha Allah. Terus amalan apa yang memancing ridha Allah dari semua amalan taat? Katama, disembunyikan, kita nggak tahu. Kita berupaya berbuat taat apapun, sekecil apapun. Wala yahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhak biwajhit talq. Kata Rasulullah, jangan engkau meremehkan perbuatan baik apapun, walaupun hanya sekedar memberi senyum kepada saudaramu muslim. Kita nggak tahu, mungkin di situ ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita merasa perbuatan yang memancing ridha Allah itu cuman haji yang banyak modalnya, belum tentu. Kadang sholat duha di masjid bisa menggapai ridha Allah. Jangan kau menyangka bahwa sedekah ratusan juta yang bisa membawa ridha Allah, belum tentu. Ada orang hadirin ngasih makan anjing diridhoi oleh Allah. Jangan kau menyangka dengan kau membangun masjid Allah ridha kepadamu, belum tentu. Kadang engkau hanya menjaga nama Allah di jalan, tulisan bismillah dijaga, kemudian dibersihkan, diwangikan, Allah ridha kepadamu. Sebagaimana ini telah digapai oleh orang-orang sebelum kita hadirin. Ada orang nemu tulisan bismillah, diinjek-injek, diambil, dibersihkan, diwangikan, maka orang itu dijadikan wali min auliyaillah. Kama tayyabta ismi fid dunya tayyabtu ismak fil akhirah. Kau bersihkan, kau sucikan, kau wangikan namaku di dunia, kau aku wangikan namamu di akhirat, di langit. Tayyabta ismi fid dunya au fil ard tayyabtu ismaka fis sama. Jadi kita itu kalau mau berbuat baik jangan milih-milih. Pokoknya yang itu yakin perbuatan taat sekecil apapun kita lakukan, karena kita nggak tahu, mungkin di situ ada ridhonya Allah. Kita nggak tahu di situ diangkat derajat kita oleh Allah karena Allah ridho kepada kita. Makanya jangan sepelekan perbuatan baik apapun.
apalagi perbuatan yang besar, itu mestinya di situ lebih banyak ridho Allah kemungkinan, tapi kita nggak tahu. Allah sembunyikan, katama itu sembunyikan. Kalau apabila Allah tunjukkan ridhonya pada perbuatan tertentu, niscaya kita akan melakukan perbuatan taat itu saja, meringankan, meremehkan yang lainnya. Makanya semua yang kecil, yang remeh, yang besar, apalagi kita lakukan dengan harapan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hadirin masuk surga cuman gara-gara nyapu masjid. Ada orang masuk surga gara-gara dia hadir suka ngaji di pengajian. Seperti perempuan namanya Mas Kanah. Perempuan namanya Mas Kanah itu karena saking miskinnya dipanggil Mas Kanah. Tapi dia suka khidmah di majelis ilmu, di majelis seperti ini. Akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keistimewaan. Untuk apa? Karena apa? Karena berkhidmat di majelis ilmu. Bukan kiainya. Ya, bukan kiainya. Mungkin ganjaran atau ridha Allah bukan pada yang memberi ceramah atau yang dengar, mungkin kadang-kadang yang masang mic, ya, mungkin kadang-kadang yang benerin karpet atau enggak tahu. Intinya pokoknya perbuatan taat itu jangan dipilih-pilih, lakukan semuanya. Kita nggak tahu, mungkin di situ ada ridha Allah, sebagaimana seorang perempuan Bani Israel yang jelek amalannya, akan tetapi dia ngasih makan anjing karena sisi sayangnya kepada anjing, Allah masukkan dia ke dalam surga karena ridho kepada orang tersebut. Sebaliknya, wa katama ghadabahu fi ma'siyah, Allah sembunyikan kemurkaannya pada kemaksiatan. Jangan sekali-kali memilih-milih maksiat. Oh, yang haram itu zina, khomer itu. Adapun mungkin riba, adapun mungkin yang kecil-kecil nggak mungkin Allah marah. Belum tentu. Imra'atun tadkhulun nar bisa babil hir ay habasanha. Ada perempuan Bani Israel masuk neraka gara-gara apa? Bunuh orang? Enggak. Zina? Enggak. Terus gara-gara memenjara, ngerangkeng, masukkan kurungan ke kucing, kemudian enggak dikasih makan sampai mati, sampai makan tanah. Makanya katanya orang-orang, katanya ulama, kalau perempuan Bani Israel bikin kucing kelaparan aja bisa masuk neraka, gimana dengan pejabat yang kalau membuat rakyatnya kelaparan? Kucing aja bisa masuk neraka hadirin. Makanya jangan pernah meremehkan maksiat. Kata-kata keluar sebab kita masuk ke dalam neraka. Ya. Gara-gara cuma kata-kata, kalimat, ya. Atau apapun hadirin, apalagi yang sampai minum khamr, apalagi yang sampai judi, apalagi yang sampai macam-macam yang jelas-jelas peringatannya dari Allah. Maka daripada itu jangan pernah meremehkan maksiat. Kita jauhkan maksiat yang besar-besar, tapi lupa yang kecil bisa jadi sebab marahnya Allah. Jadi intinya, kebaikan jangan remehkan, lakukan semua. Kemaksiatan jangan lakukan, tinggalkan semua. Kebaikan jangan tinggalkan, lakukan semuanya. Keburukan jangan lakukan, tinggalkan semua. Ya. Kebaikan yang baik-baik lakukan semua, jangan ditinggalkan. Mungkin di situ dari Allah. Kemaksiatan tinggalkan semua, karena takut yang kita lakukan menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala.